Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan kembali dengan tutorial kita. Saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana Ibu Bapak memulai kegiatan pembelajaran, khususnya untuk guru-guru SD. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam kelas di sini. Tadi di awal kita lihat ada fitur, ada kelas. Nah, setelah Ibu masuk ke dalam kelas, Ibu Bapak bisa lihat di sini ada bagian-bagian yang tadi sudah saya jelaskan mengenai ikon-ikon. Kemudian juga di sini ada, kalau Ibu Bapak misalnya saya lupa, administrasi ini adalah kalau Ibu Bapak mau melihat nilai bisa lihat dari sini, grade. Klik di sini maka akan muncul di sini ini tampilan nilai Ibu Bapak. Oke, nanti kita akan jelaskan lagi dalam melihat nilainya. Nah, untuk memulai kelas Ibu Bapak ada aturan yang harus kita pahami secara bersama-sama. Intinya Ibu Bapak harus mengerjakan secara berurutan, tidak bisa pindah. Maksudnya tidak bisa loncat-loncat. Maksudnya tidak bisa dari karena Ibu Bapak ingin cepat selesai langsung aja ke sesi keempat misalkan. Tidak bisa. Tapi Ibu Bapak harus memulai dari awal. Dari sini, dari sesi pendahuluan. Jadi kalau kita diklik ini tanda panah di depan pendahuluannya, maka akan muncul di bawahnya ini. Ada beberapa kebagian. Kalau diklik lagi, hilang lagi. Atau kalau kita membuka semuanya dari sini, open all, buka semuanya, maka di sini akan terbuka ini pendahuluan ini sampai ke bawah semuanya terbuka. Nah, kita coba kembali tutup lagi di sini, close aja, close all, akan tertutup lagi. Nah, untuk mulai kegiatan pertama Ibu Bapak mulai dari pendahuluan, klik pendahuluan, maka di sini akan kita lihat ada beberapa kegiatan. Ini adalah kebijakan. Silahkan Ibu Bapak baca kebijakan ini tentang GP untuk supaya lebih paham lagi apa sih itu GP itu. Kemudian di sini ada penjelasan tentang kegiatan guru belajar daring. Sini ini belum bisa terbuka ini. Kenapa belum buka? Karena kita belum membuka ini. Jadi kalau Ibu Bapak mau membuka bagian penjelasan umum, ini ciri tidak bisa dibuka adalah tidak ada gambar tangan seperti di sini. Nah, ini kan ada gambar tangan. Tapi kalau ke sini tidak ada. Di sini dikatakan belum tersedia karena Anda belum melakukan ini, belum membaca ini. Jadi ini akan terbuka kalau ini sudah Ibu Bapak baca. Jadi aturannya saya tadi bilang, saya katakan bahwa lakukan secara berurutan. Nah, ini belum kita baca sehingga di sini belum ada tanda centang. Tapi kalau ini sudah selesai kita baca, maka akan muncul tanda centang di sini. Kita coba di sini. Klik. Nah, di sini ada Ibu Bapak bisa lihat ada beberapa kebijakan pengembangan pembinaan profesi guru. Nah, silakan Ibu Bapak baca di sini dengan cermat apa sih kebijakannya. Kemudian setelah selesai dari atas sini sampai ke bawah, next, ini tanda panah, next. Kalau kita klik sini next, kalau ini balik ke awal, next ini ya, maka akan masuk ke halaman berikutnya. Nah, ini kebijakan pengembangan dan pembinaan profesi guru. Ini dijelaskan tujuannya apa ya, ada beberapa tujuan, ada 3 tujuan. Kalau udah Ibu Bapak baca selesai, klik lagi sini, maka akan masuk ke dalam kebijakan pengembangan juga tentang waktu dan strategi pelaksanaan. Sini waktunya, strateginya bagaimana. Di sini disebut ada tatap muka, ada daring, ada lain kombinasi. Ini bentuk-bentuk kegiatan guru pembelajar. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai gini, Ibu Bapak bisa membuka yang ada di bawahnya. Nah, ini bisa dibuka. Atau kita lihat ke belakang, ke depan aja. Betul tidak? Sudah dicentang. Ini kan sudah selesai nih. Nah, lihat Ibu Bapak, ini sudah tercentang dan langsung di sini muncul kotak yang kosong. Jadi ini bisa dibuka. Kita lihat. Nah, dibuka. Jadi saya katakan tadi bahwa kalau Ibu Bapak melakukan kegiatan ini harus secara bertahap, berurutan. Tidak boleh karena ingin cepat langsung loncat ke kegiatan berikutnya. Tidak akan bisa dibuka. Nah, seperti itu terus. Jadi setelah ini selesai, ini terbuka, maka muncul ini. Nah, ini kalau kita buka lagi, kemudian kita baca, ini harus Ibu Bapak baca penjelasan umum itu apa, karena ini di sini menyangkut kegiatan yang akan dilaksanakan
selama guru pembelajar selama 6 minggu ya aturannya. Target kompetensi silahkan di sini. Apa target kompetensinya? Dibaca, klik sini. Nah, di sini kita lihat. Target kompetensi adalah bla 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 bla. Nah, di sini ada pengantar balik ke awal yang tadi halaman pertama, kemudian hasil belajar lanjut ke halaman berikutnya. Dan yang Ibu perhatikan di sini ada ini apa? Sejauh mana ya Bapak sudah menyelesaikan kegiatan ini? Ini disebut 14%. Jadi tercatat nanti itu ada ini. Kemudian di sini klik hasil belajar. Maka di sini kita lihat ada penjelasan tentang hasil belajar. Setelah mempelajari kelompok ini, sudah diharapkan mampu mengembangkan penilaian proses, mengkaji, menjelaskan. Nah, ini kan lebih banyak ini ke IPK-nya di sini kelihatannya. Secara umum ya. Dan di sini kita lihat di bawahnya, meningkat tadi 17 kan 29. Kita klik lagi next sini, jangan sebelah kiri. Ini kalau ini menjadi balik lagi ke halaman sebelumnya. Prinsip penilaian kompetensi peserta, ini prinsipnya, bagaimana kita lihat di dalamnya. Nah ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan di penilaian ini. Pertama adalah penilaian diri, kedua tes sumatif, ketiga tes akhir. Nah penilaian diri ini memang bagian yang harus Bapak lakukan ini nanti akan dilakukan pada setiap akhir sesi. Sebelum ke tes sumatif itu ada penilaian diri. Harus diisi. Kalau nggak diisi tidak akan ada nilainya. Maka kan di sini PD itu merupakan bagian nilai untuk akhir dari kegiatan daring ini. Tes sumatif ini biasanya ada pada setiap sesi. Itu ada tes. Sesi pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Tidak ada 4 kalau ininya tes sumatifnya itu. Nah tes akhirnya ini nanti akan berbentuk UKG. Ini biasanya nanti akan dilaksanakan 2 minggu setelah kegiatan WP, diberi waktu. Nah ini biasanya kita nanti akan ada di TUK, tempat ujian kompetensi, dan nanti ada pengawasnya, mentor ibu bapak tentunya. Nah ini rumus untuk penilaian akhirnya 10% penilaian diri, 50% tes sumatif, dan 40% tes akhir. Ini UKG yang modular. Modular itu artinya tesnya adalah ya seperti sekarang modulnya itu adalah kelompok KKE. Maka yang akan dites itu adalah tentang penilaian itu ya kalau tidak salah, dan ini kajian IPA itu yang akan dinilai. Kemudian ini adalah rentang nilainya yang akan digunakan. Ini kelihatannya berubah nanti rentangnya itu karena dari hasil dari juknis yang baru itu ini berubah. Oke, ini lihat 43 meningkat. Nah selanjutnya klik ini. Nah di sini penjelasan umum tentang tagihan. Ini contoh aja ini, nanti ini beberapa tagihan yang harus yang dikumpulkan oleh ibu bapak pada kelompok kompetensi E untuk SD. Ada berapa? Ada 10 LK ini. Ada penyusunan analisis instrumen penilaian, ada daur hewan, perkembangan tumbuhan, sampai gempa. Nah, ini harus dikirim, harus diupload melalui e-portfolio. Oke, ini semakin meningkat 57%. Kemudian lanjutkan di sini akhir penjelasan umum. Klik. Maka di sini akan Ibu Bapak dapatkan penjelasan. Dan setelah selesai, maka akan masuk ke dalam alur kegiatan. Dan di sini udah meningkat 71%. Alur kegiatan di sini. Nah, di sini alurnya. Ini adalah 6 minggu yang akan Ibu Bapak melakukan kegiatan GP. Minggu pertama pendahuluan, di sini ada web conference, tes awal, ada tes awal di sini. Ada saran dan cara, kayaknya tidak semua ada tes awalnya ya di sini. Tes saran dan cara ini, kemudian penjelasan GP, alur kegiatan, kemudian tagihan. Kemudian minggu kedua di sini ada penilaian proses. Ini kan minggu kedua sesi pertama ini adalah udah kegiatan belajar tentang pedagogi. Ada forum, ada refleksi, kemudian ada penilaian diri, nanti ada tes sumatif di sini tuh. Biasanya ada tes sumatif di sini tuh. Kemudian sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat, dan penutup. Oke. Dan di sini sudah 8 Oke, ini adalah merupakan sesi penjelasan alur ini, alur. Kemudian
kita masuk ke sini. Nah ini nih, jangan ke sini, nanti balik lagi. Saran dan cara penggunaan CPGP daring. Klik. Silakan baca di sini. Ini penting untuk ibu bapak untuk memahami ini, karena ini adalah hal-hal yang harus ibu bapak perhatikan selama mengikuti kegiatan daring sampai selesai. Nah ini setelah selesai langsung sini alur kegiatan daring. Ini udah selesai nih bapak. Coba kita langsung ke sini. Kita coba kemana larinya? Balik lagi sini. Alur kegiatan pembelajaran modul. Ini ada alurnya. Nah, saya tadi kita lihat di sini ada pendahuluan, sesi pertama, sesi kedua sampai sesi keempat dan penutup. Ini ya, kebaca coba besar sedikit. Nah itu. Di sini ada penilaian dan proses hasil belajar, ada forum sesi, ini ada refleksi satu. Jadi setiap akhir sesi ada refleksi. Sesi kedua ada refleksi. Forum juga demikian. Forum ada selalu pada setiap sesi. Yang terakhir di sini ada 4. Jadi ada 4 forum, ada 4 refleksi. Kemudian nanti ada penilaian diri dan ada tes sesi. Semakin ini 4 kali tes sesi. Oke, ini adalah alur yang sama sebenarnya untuk setiap jenjang SD, SMP, SMA. Oke, ini selesai. Maka di sini masuk ke dalam sesi pendahuluan. Sebenarnya kita bisa cek apakah ini sudah selesai atau belum, tapi kita lihat saja ke sini, ke pendahuluan. Nah, di sini kita lihat ada informasi tentang sesi pendahuluan. Silakan dibaca dengan cermat. Kemudian selanjutnya kalau sudah selesai sesi inti, klik lagi. Nah ini ada deskripsi sesi inti. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan secara ini global ya, tapi di sini sudah khusus sesi inti ini kegiatannya apa. Ada proses ini ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ini di sesi ini berisi tentang konsep penilaian, pengembangan instrumen penilaian dan analisis instrumen penilaian. Kemudian ada IPA-nya di sini dari 2 sampai 4. Mulai dari daur hewan, dari hewan dan tumbuhan sampai ke bumi dan peristiwa alam. Meningkat nih 50%. Langsung ke sesi penutup untuk pendahuluan maksudnya di sini. Nah, di sini. Langsung di sini jelaskan. Nah, baru setelah ini selesai, udah kita selesai aja di sini. Atau kita mau masuk ke pengantar sesi, kita klik aja selesai di sini. Kita lihat bagaimana hasil dari ininya. Apa yang kita cek betul tidak bahwa kotak kecil tadi itu sudah tercentang. Ini kembali ke awal. Klik di sini, ini yang klik. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat Bapak ini sudah semuanya tercentang. Kan tadi kita sudah buka semua, udah dibaca semua, tercentang semuanya. Bahkan kita sekarang sudah masuk ke dalam sesi pertama ini. Kita lihat di sini, kita buka, klik ini. Nah, ini pengantar sudah muncul, bisa dibuka. Tapi yang bawahnya belum. Cirinya ini udah ada tanda tangan kan? Di sini nggak bisa. Bagaimana kita bisa buka ini? Selesaikan dulu bagian ini. Jadi seperti itu, berurutan. Oke. Ibu Bapak, itu cara bagaimana Ibu Bapak melakukan kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu Ibu Bapak. Nanti kita lanjutkan lagi dengan kegiatan berikutnya. Assalamualaikum.